Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heru Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah Harun Rahmat Muhammad. Perkenalkan, nama saya Vika Ristiani. NIM saya 2212500000458. Di sini saya akan mempresentasikan sertifikat kasus perancangan sistem informasi toko baju Bulelli Kidswear berbasis web. Toko baju Bulelli Kidswear merupakan sebuah usaha yang didirikan pada tahun 2002 oleh Ibu Solis. Toko Bulelli Kidswear menjual pakaian bayi dan anak-anak dari usia 0 hingga 5 tahun. Produk pakaian bayi yang dijual merupakan produk impor dan produk lokal. Pada saat ini, toko Bulelli Kidswear masih menggunakan cara-cara manual dalam pengelolaan produk dan pengelolaan pesanan sehingga menghasilkan pelaporan yang kurang efektif. Media pemasaran dan promosi yang digunakan pada toko ini yaitu dengan memperkenalkannya pada masyarakat sekitar dan memanfaatkan situs jejaring sosial seperti Instagram. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi elektronik. Sehubung dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan kegiatan seperti jual beli. Beberapa tahun terakhir ini dengan begitu maraknya media sosial menyebabkan banyaknya perusahaan yang mulai mencoba menawarkan berbagai macam produknya dengan memanfaatkan media internet sebagai media promosi dan penjualan suatu produk. Di sini saya akan merumuskan masalah bagaimana cara membangun sebuah sistem informasi untuk meningkatkan penjualan produk dan laporan administrasi penjualan agar menjadi lebih efektif. Toko baju Bulelli Kidswear yang terletak di Getas Pejaten Jati Kudus, Jawa Tengah adalah memberikan model fashion anak yang lebih modern dan masa kini, serta memudahkan para ibu untuk memberikan pakaian terbaik untuk anaknya. Paparan proses bisnis yang berjalan saat ini yaitu merupakan toko yang menjual berbagai macam baju anak, yaitu dengan melakukan transaksi penjualan kepada pelanggan dan melakukan pembelian pada supplier. Dalam kesehariannya, toko baju Bulelli Kidswear masih melakukan pembukuan atau pencatatan data secara manual sehingga menyebabkan kinerja toko menjadi kurang efektif. Sistem aplikasi basis data inilah yang akan menjadi salah satu jawaban dari semua permasalahan yang dihadapi toko baju Bulelli Kidswear. Kebutuhan fungsional yaitu menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data produk, nama, harga, dan stok. Melacak keluar masuknya barang dari gudang, mencatat transaksi penjualan, menghitung total pembelian dan mencetak nota, menampilkan laporan penjualan harian, bulanan, dan tahunan, menyimpan data pelanggan untuk keperluan promosi atau historis belanja. Kebutuhan non-fungsional yaitu sistem harus mampu memproses transaksi dalam waktu kurang dari 3 detik. Sistem dapat dijalankan di berbagai perangkat komputer, kasir, dan laptop. Sistem harus memiliki autentikasi untuk mencegah akses yang tidak sah. Gambaran arsitektur sistem dan tantangan alur arsitektur sistem. Antarmuka pengguna berbasis web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Server aplikasi berbasis web
Penyimpanan data menggunakan MySQL server hosting menggunakan LAN. Rancangan alur tradisi sistem itu login, kita masuk dashboard, nanti ada menu produk, pelanggan, penjualan, dan menu laporan. Menu produk ini jenis-jenis produk, menu pelanggan ini nanti transaksi yang masuk, penjualan ini transaksi data pelanggan, menu laporan adalah pilihan produk dan tampilan laporan, pilih periode dan tampilan laporan. Model SLDC-nya yaitu menggunakan model waterfall karena sistem yang dibutuhkan dari awal yaitu stok, penjualan, dan laporan. Untuk usaha kecil atau individu, prosesnya terstruktur dan berurutan dari analisis, desain, implementasi, testing, development, dan maintenance. Dokumentasi lengkap di setiap tahap, jadi model waterfall sangatlah cocok untuk perancangan sistem toko gulali kidswear berbasis web. Ini perancangan basis data yaitu perancangan ERD-nya ya. Di sini ada menu karyawan, mengelola transaksi, pelanggan membeli barang ini memberikan transaksi, dan barang ini menyuplai supplier. Identitas dan atribut karyawan, ID karyawan, nama karyawan, alamat karyawan, jenis kelamin, nomor HP. Pelanggan yaitu atributnya ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan. Entitas supplier yaitu ID supplier, nama pengirim, jenis kelamin, nomor HP. Entitas barang yaitu atributnya ID barang, nomor barang, warna barang, size barang, jenis baju, jenis bahan. Entitas transaksi yaitu atributnya kode transaksi, nama pelanggan, harga barang, jumlah barang. Ini ada tabel ya, tabel barang terdiri dari RTL. Yang kedua, tabel pelanggan terdiri dari identitas pelanggan, nama pelanggan. Ini identitas ini integer ya, soalnya ini kunci. Tabel karyawan juga ini ID karyawan juga primary key atau integer. Tabel transaksi juga kode transaksinya ini primary key. Tabel supplier juga ID suppliernya primary key. Tabel relasinya yaitu seperti ini ya, supplier berhubungan dengan barang ini, barang berhubungan dengan transaksi yaitu barang, dan ini pelanggan berhubungan dengan transaksi ID pelanggan berhubungan dengan transaksi. Flowchart atau bagian alur merupakan suatu metode untuk menggambarkan prosedur beserta aliran data dengan menggunakan simbol-simbol yang mudah dipahami. Tujuan utama dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian proses dan memudahkan pengguna untuk memahami semua informasi. Berikut adalah flowchart dari sistem toko gulali kidswear berbasis web. Berikut ada flowchart-nya seperti yang kita lihat. Ini ada pelanggan, karyawan, pembelian, transaksi, dan supplier. Pelanggan yaitu memilih barang dan memesan barang yang diinginkan. Karyawan menyiapkan dan mengecek stok barang masih ada atau tidak.
jika masih ada dilakukan proses selanjutnya ya, jika iya dilakukan proses selanjutnya, jika tidak kita membuat laporan stok barang habis sehingga nanti dilakukan pembelian kepada supplier ya, pengiriman dari supplier ini. Pembelian itu memberikan laporan stok barang habis sehingga perlu memesan barang baru tadi ya. Lalu kita transaksi melakukan pembayaran barang dan menerima pembayaran dari pelanggan. Supplier yaitu menyiapkan barang dan mengirim stok barang yang baru. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.